أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم إليه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji dan syukur tidak henti-hentinya kita selalu memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan limpahan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya sehingga kita pada saat ini selalu diberikan kesehatan, kenikmatan yang tidak ada terhitung jumlahnya. Karena kesehatan adalah merupakan suatu kekayaan yang tidak ternilai pada diri seseorang. Untuk itu, marilah kita selalu meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan apa yang diperintah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kali ini saya akan menyampaikan tentang bab wudu. Nah, jadi wudu ini kadang-kadang kita gunakan adalah kebiasaannya pada sehari-hari untuk sebelum melakukan sholat 5 waktu. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, An Ibni Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalullahu sholata ahadukum idza ahdasa hatta yatawadda. Rawahul Bukhari wa Muslim. Yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah tidak akan menerima sholat seseorang di antara kamu apabila hadas sehingga berwudu terlebih dahulu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, jadi sudah jelas sekali bahwa sebelum kita sholat tidak melakukan wudu, maka sholatnya itu tidak sah. Nah, jadi wudu ini sudah kita ketahui, sebagai kita ulang, yang pertama rukun wudu. Rukun wudu itu sudah kita ketahui bersama bahwa yang pertama niat. Niat ini ya biasanya ya kita baca dengan nawaitu rob al-hadasi al-sughari atau nawaitu udah nudu'a lirob il-hadasi al-sughari Wardalillah ta'ala. Sejak mengambil air wudu untuk membuang hadas kecil fardu karena Allah ta'ala. Yang kedua, membasuh muka. Membasuh muka itu dari sisi rambut sampai ke bawah dagu.
ya sebanyak 3 kali. Yang ketiga, membasuh kedua tangan sampai kedua siku. Nah, jadi antara pergelangan sampai 2 siku, kalau bisa dilebihkan pada ya siku kita ini. Artinya dari kanan terus ke siku sampai pergelangan lewat sedikit pada siku. Itu kita mengambil sunatnya. Kemudian untuk yang keempat, mengusap sebagian kepala. Artinya di mana tumbuh rambut, sebagian ini artinya sebagian, bukan setengah kepala. Artinya di sini bisa, di ubun-ubun bisa, atau mohon maaf yang ada sulahnya misalnya, ya di mana di sini kah, terserah, asal ada tumbuh rambut. Ada juga sebagian yang mengusap itu begini, ya, setelah kepala, sebagian kepala. Yang kelima, membasuh kedua kaki hingga mata kaki. Jadi sudah tahu kita membasuh kedua kaki. Yang keenam, tertib. Nah, adapun membasuh telinga itu adalah sunat. Ya, setelah membasuh sebagian kepala tadi, membasuh kedua telinga adalah itu sunat. Yang keenam, tertib. Tertib artinya berurutan dari niat, kemudian membasuh muka, membasuh kedua tangan, mengusap sebagian kepala, kemudian disunatkan tadi membasuh kedua telinga. Jadi seandainya telinga tidak terbasuh, itu tetap sah karena fardunya itu tidak ada telinga, tapi kita disunatkan membasuh kedua telinga. Yang keenam, tertib. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an Salman radhiyallahu anhu qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, idza tawadda'a al-'abdu tahattat anhu dhunubahu kama tahatta waraqaku hadhihi syajarah, rawahul Baihaqi. Artinya, dan Salman radhiyallahu anhu berkata, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seorang hamba berwudu, maka dosanya gugur daripadanya sebagaimana rontoknya daun pohon. Ini hadis riwayat Al-Baihaqi. Kemudian yang diriwayatkan oleh Abu Daud, an Ibni Umar radhiyallahu anhu qala man tawadda'a ala tuhrin kutiba lahu asyru hasanat. Tahu awal, yang artinya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, barang siapa yang berwudu padahal dia masih berwudu, maka dicatat untuknya 10 pahala kebaikan. Jadi di sini ya sering terjadi itu antara sholat maghrib dengan sholat isya, ragu-ragu apakah batal atau tidak. Jadi misalnya kita mengambil air wudhu lagi walaupun tidak batal, itu akan ditambahkan pahalanya tadi ya seperti ya 10 pahala kebajikan.
Nah, jadi wudhu ini adalah yang sering kita gunakan di waktu kita mau sholat atau mengambil mushaf Al-Quran. Yang juga disunatkan sebelum tidur kita berwudhu. Nah, namun sebelum kita niat tadi, kita disunatkan sunat-sunat wudhu, diantaranya membaca bismillah sebelum berwudhu. Sabda Rasulullah SAW, la sholata liman la wudu'a lahu wa la wudu'a liman lam yadhkuris mallah, rawahu Ahmad wa Abu Daud. Sholat tidak sah bagi orang yang tidak berwudu, dan wudu tidak sempurna bagi orang yang tidak membaca Bismillahirrahmanirrahim. Maksudnya tidak menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud. Nah, jadi kalau di sini banyak sekali sunat-sunatnya, jadi ada yang wajibnya. Jadi itulah yang saya dapat sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ya bermanfaat untuk diri pribadi, keluarga, dan untuk kita semua. Saya akhiri saja ucapan wahasbunallahu wa ni'mal wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.